Di dalam gua gelap, suara tajam beliung yang menghantam batu bergema, seorang pemuda berambut putih berhenti sejenak. Saat dia menyadari tetesan biru bercahaya bocor dari celah di langit-langit, matanya melebar karena gembira, dia akhirnya menemukan targetnya. Dia dengan hati-hati menempatkan botol untuk menangkap cairan yang jatuh, mengidentifikasi zat bercahaya itu sebagai tinta. Pemuda itu berterima kasih kepada kucing hitam kecil di bahunya, Nero, mengakui bahwa penemuan itu hanya mungkin berkat dia. Dia melihat ke arah cahaya di pintu keluar gua, berpikir bahwa jika dia membawa tinta ini kembali, Korps Perintis mungkin akhirnya menerimanya. Merasa lega, dia keluar dari gua dan berdiri di tanah tandus abu-abu, memandang ke arah metropolis besar yang bersinar di kejauhan. Di dalam kota yang terang itu, kerumunan bersorak untuk kedatangan prajurit elit yang dikenal sebagai kavalerist yang berjalan dengan bangga dengan warna rambut cerah. Dua warga mengagumi para prajurit, mendiskusikan bagaimana tim berhasil mengalahkan makhluk raksasa lainnya. Mereka tahu bahwa selama para pahlawan ini ada, kota bercahaya akan tetap aman. Namun, adegan beralih ke distrik bayangan yang lebih gelap dan suram. Antrean orang menunggu di luar sebuah gedung tempat papan buletin mengumumkan ujian masuk untuk Korps Perintis peringkat C. Menyatakan bahwa siapapun yang memiliki warna diterima. Tiba-tiba, pemuda berambut putih itu dilempar keluar dengan kasar. Terjatuh ke tanah. Dua penguji menatapnya, salah satunya berteriak bahwa tempat ini bukan untuk orang sepertinya. Pemuda itu berdiri dengan frustrasi, mengacungkan botol tinta biru. Dia menuntut untuk mengetahui masalahnya, bersikeras bahwa tinta itu membuktikan kualifikasinya. Penguji menunjuk jari dengan tuduhan ke arah anak laki-laki itu dan menjelaskan kenyataan pahitnya. Dia ditolak karena dia tidak berwarna. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini, peran ditentukan sejak lahir dan mengejek anak laki-laki itu karena tidak tahu tempatnya. Penguji berambut merah melepaskan gelombang energi merah, menyebut pemuda itu sialan tak berwarna. Protagonis berambut putih itu tersentak, mengerang kesakitan saat energi menyelimutinya. Berdiri di puncak tangga, penguji menceramahi anak laki-laki yang berlutut itu tentang perintis dengan ekspresi arogan. Dia menyatakan bahwa hanya orang-orang terpilih seperti dirinya yang mampu menjadi seorang perintis. Penguji menjelaskan bahwa tanah hitam di luar kota adalah tempat di mana yang lemah tidak bisa bertahan hidup. Lanskap menakutkan yang ditelan kegelapan dan dipenuhi binatang buas berbahaya, yang dikenal sebagai makhluk. Dia memuji para perintis yang mempertaruhkan hidup mereka untuk menjelajahi, mengumpulkan sumber daya, dan melawan monster-monster ini demi kemanusiaan, mendapatkan gelar pahlawan. Kembali ke masa sekarang, penguji menatap dingin protagonis, menyatakan bahwa bagi orang yang tidak berwarna, mencapai hal-hal seperti itu tidak mungkin. Dia menghina anak laki-laki itu, menyuruhnya untuk tahu tempatnya dan tetap pada pekerjaan rendahan. Dia mengeluarkan ancaman terakhir, memperingatkan anak laki-laki itu bahwa dia akan mati jika kembali, dan membanting pintu. Ditinggal sendirian, protagonis menunduk saat suara lembut keluar dari dadanya. Nero, kucing hitam itu, menjulurkan kepalanya dari jaket anak laki-laki itu. Protagonis mengelus kucing itu dengan lembut, mengatakan mereka bisa mencoba di tempat lain saja. Karena dia sudah terbiasa dengan penolakan semacam ini. Meskipun dipermalukan, dia memaksakan senyum yang penuh tekad, dan berjanji pada Nero bahwa dia akan menjadi kavalerist terhebat yang pernah ada. Dia dengan cepat menyelipkan kucing itu kembali ke dalam pakaiannya. Khawatir seseorang mungkin melihatnya, protagonis berjalan melalui jalan-jalan industri, bertanya-tanya kemana harus pergi selanjutnya. Saat dia berjalan dengan lesu, dia berharap menemukan tempat yang akan menerima mereka, tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi dari atas oleh seorang pria berambut hijau. Kemudian, protagonis berdiri di sebuah plaza yang ramai, memeriksa buku catatannya. Dia dengan kasar mencoret lokasi lain di buku yang penuh dengan nama-nama yang dicoret. Menyadari bahwa dia telah ditolak di mana-mana, dia menghela napas, lelah dan kalah. Pasrah, dia mendekati sebuah bangunan dengan tanda bertuliskan bengkel meri, bergumam bahwa itu tidak bisa dihindari. Dia membuka pintu dan memanggil pemiliknya. Di dalam, seorang gadis berambut putih dan berkacamata mendorong kacamatanya dan menyambutnya kembali dengan senyum ceria. Meri memperhatikan ekspresi murung protagonis, dan menebak dia gagal ujian lagi. Saat Nero melompat ke atas meja, dia menyapa kucing itu dengan hangat. Dia mencoba menghibur protagonis, bersikeras bahwa para penguji buta terhadap bakatnya. Namun, dia tetap putus asa. Bertanya apa gunanya kekuatannya jika tidak ada yang akan menerima orang yang tidak berwarna. Meri berpendapat bahwa keahliannya terbukti dari fakta. Dia berhasil membawa kembali sumber daya dari tanah hitam yang berbahaya. Sang protagonis tetap rendah hati, mengklaim bahwa ia bisa bertahan hidup hanya karena Nero membantunya. Mengganti topik, ia meletakkan botol tinta biru di atas meja dan bertanya apakah Meri bisa membelinya. Meri senang dan setuju untuk membayarnya mahal. Ia menuangkan cairan biru itu ke dalam sistem pipa, mengeluh bahwa harga tinta telah meroket karena kelangkaan. Sang protagonis mencatat, kelangkaan inilah mengapa orang-orang menyerukan lebih banyak pionir. Pemandangan mesin menunjukkan mata pencarian mereka bergantung pada cairan berwarna ini. Sang protagonis menghela napas frustrasi karena tidak ada inti yang mau mempekerjakannya. Meri bertanya apakah ia sudah memikirkan saran sebelumnya. Ia ragu-ragu, mengatakan tempat yang Meri sebutkan sepertinya sedikit. Meri tiba-tiba membanting selembar kertas di atas meja, berteriak bahwa ia harus mencoba segalanya. Pamflet itu menunjukkan pengumuman rekrutmen untuk Korps Pionir Fajar peringkat S, bertanggal
Tes masuk terbuka untuk semua orang dan didasarkan murni pada keterampilan. Sang protagonis menatap kertas itu dengan terkejut. Ia mengakui selalu ragu untuk melamar ke inti peringkat S yang bergengsi itu. Berasumsi ia akan gagal. Ia bertanya-tanya apakah tempat seperti itu benar-benar akan mengakui keterampilannya. Mary mendorongnya untuk mengambil kesempatan itu. Mengulangi bahwa jika itu benar-benar berdasarkan keterampilan, ia mungkin akhirnya mendapatkan pengakuan yang pantas ia dapatkan. Ia tersenyum, mengingatkannya bahwa ia sudah lama ingin menjadi seorang kolorist. Sebuah kilas balik menunjukkan sang protagonis muda yang kesepian di tengah hujan, memeluk Nero, mengungkapkan bahwa ia telah memegang impian ini sejak kecil. Mary meyakinkannya bahwa ia akan selalu mendukungnya. Dikuatkan oleh kepercayaan Mary, sang protagonis tersenyum dan memutuskan ia tidak bisa ragu lagi. Ia dengan mantap meraih pamflet rekrutmen itu dengan tekad baru. Ia melambaikan tangan perpisahan kepada Mary dan meninggalkan bengkel, berjalan melalui gang-gang sepi di distrik bayangan. Sang protagonis menggenggam pamflet itu, berpikir ia perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk ujian. Tiba-tiba ia berhenti saat Nero bereaksi terhadap kehadiran di belakang mereka. Sebuah suara dengan santai bertanya ada apa, dan sebuah tangan memegang tongkat kayu berujung bola hijau bercahaya muncul dari bayangan. Pria berambut hijau yang telah mengintainya mengarahkan tongkatnya langsung ke sang protagonis. Sebuah bidikan silang ajaib mengunci punggungnya. Tanpa ragu, ia menembakkan bilah energi hijau. Sang protagonis berbalik kaget, tetapi ia terlalu lambat. Ledakan energi itu menghantamnya dengan keras, menyebabkannya berteriak kesakitan saat ia roboh. Pria berambut hijau dan asistennya berdiri di atasnya. Penyerang mengejeknya, mencatat bahwa meskipun ia menghindari tembakan mematikan langsung, ia akan segera mati juga, berdarah dan tidak bisa bergerak. Sang protagonis tergeletak di trotoar sementara penyerang dengan dingin berkomentar bahwa tidak ada yang peduli jika orang tanpa warna mati. Sang protagonis dengan lemah memanggil kucingnya. Melihat wajah Nero yang ketakutan mengintip dari pakaiannya, anak itu menggunakan sisa kekuatannya untuk mendesak kucing itu agar melarikan diri. Adegan beralih ke area industri yang ditandai dengan peringatan untuk tempat pembuangan limbah tinta. Sang protagonis mengerang saat ia sadar kembali, hanya untuk melihat pria berambut hijau tersenyum padanya. Pria itu memegangnya di kerah, menggantungnya di atas bak besar berisi lumpur hitam. Ia mengejek sang protagonis, mengatakan bahwa tidak beruntung baginya untuk dilemparkan ke sana saat masih hidup. Penyerang menjelaskan bahwa lubang itu berisi limbah tinta, campuran mematikan yang melarutkan apapun yang disentuhnya. Memastikan tidak ada tubuh yang tersisa. Ketakutan, sang protagonis meronta dan menuntut untuk tahu siapa pria ini, dan mengapa ia diserang. Pria berambut hijau itu mengungkapkan bahwa ia dan rekannya terkejut sebelumnya saat mengintainya. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa saat mengawasi, mereka tidak tertarik pada anak itu, melainkan pada makhluk yang bersembunyi di jaketnya. Pria itu menjelaskan bahwa makhluk dengan kecerdasan untuk mengikuti manusia adalah penemuan yang luar biasa. Ia menyebut Nero sebagai kelangkaan sejati. Saat ia mengencangkan cengkeramannya di leher sang protagonis, di belakangnya asistennya mengangkat sangkar kecil. Di dalamnya, Nero duduk terperangkap dan menangis, sementara sang protagonis melihat dengan ngeri. Menyadari temannya telah ditangkap, dengan putus asa sang protagonis meraih kera pria berambut hijau itu. Berteriak padanya untuk melepaskan kucing itu. Penyerang tidak terkesan, mengejek kemarahan anak itu sebagai menyedihkan, matanya bersinar dengan keserakahan. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu terlalu berharga untuk pemilik tanpa warna dan akan dijual dengan harga tinggi di pasar gelap. Ia dengan mudah mengalahkan anak itu, mencekiknya dan mengangkatnya ke udara, mencibir bahwa hewan peliharaan itu terlalu bagus untuknya saat ia tergantung tak berdaya. Sang protagonis memarahi dirinya sendiri karena ceroboh di distrik bayangan. Ia merenungkan masa lalunya yang sepi, berpikir bahwa meskipun ia selalu menanggung diskriminasi, ia sama sekali menolak untuk kehilangan Nero, satu-satunya keluarganya karena hal seperti ini. Dengan ledakan amarah, ia memperingatkan pria itu untuk tidak macam-macam dengannya, dan mengencangkan cengkeramannya pada lengan penyerang. Pria berambut hijau itu terdiam, menyadari sesuatu yang aneh. Ekspresinya berubah dari angkuh menjadi terkejut. Saat energi bergerak di sekitar wajahnya, sebuah pusaran aura hijau mengalir dari penyerang ke tangan protagonis, dan pria itu berteriak panik, merasakan sesuatu disedot paksa dari tubuhnya. Ketakutan oleh sensasi yang tidak dikenal ini, pria itu dengan kasar mengguncang bocah itu hingga terlepas, melemparkannya ke belakang ke dalam tong limbah tinta beracun. Penyerang menganggap pertemuan itu sebagai buang-buang waktu sementara Nero menangis putus asa dari kandangnya. Para penjahat menyatakan mereka sekarang kaya dan menuju pasar gelap, mengabaikan tangisan kucing itu. Jauh di bawah cairan hitam, sang protagonis menyaksikan cahaya memudar, mendengar tangisan Nero semakin jauh. Ia mencoba berenang tetapi tubuhnya lumpuh saat ingatan melintas di depan matanya. Ia bertanya-tanya apakah kisahnya akan berakhir di lubang gelap ini. Namun, sebuah penglihatan tentang dirinya yang lebih muda memeluk kucing itu muncul. Ia menyadari ia belum bisa menyerah karena ia masih memiliki janji yang harus ditepati. Jauh di dalam kehampaan, sebuah suara misterius bertanya kepada protagonis yang tidak sadarkan diri mengapa ia tidak melakukan apa-apa. Bingung, sang protagonis meminta suara itu untuk memperkenalkan diri. Teks besar melintas di depannya, memerintahkannya untuk menerimanya. Hujan pikiran turun, mendesaknya untuk menyelamatkan Nero dan menerima warna aslinya. Wajah protagonis menjadi tertutup bayangan.
Saat suara itu menuntut ia mengambil kembali kekuatannya, sebuah tangan terulur dari pusaran cairan hitam yang berputar. Sang protagonis berdiri tak bergerak saat seluruh kegelapan menghilang di atasnya. Ia melihat ke bawah ke tangannya yang kini berpilin dalam energi hitam. Bingung bahwa ia berada di dalam tinta, ingatannya terfragmentasi. Tetapi ia menyingkirkan pikiran-pikiran itu untuk fokus pada apa yang penting sekarang. Sebuah siluet bayangan dengan mata putih bercahaya. Ia bertanya-tanya menjadi apa dirinya. Suara rengekan lembut memecah keheningan. Menarik perhatian entitas itu, ia mendongak untuk melihat dua sosok buram berdiri tinggi di atas. Memegang kandang kecil, di dalamnya, Nero berteriak. Pemandangan temannya menyadarkan protagonis kembali ke kenyataan dan ia menegaskan harus menyelamatkan Nero. Ia mengulurkan tangan kegelapan ke arah para pria. Tiba-tiba, semburan energi hitam besar meletus dari kedalaman. Pria berambut hijau dan asistennya mundur ketakutan, berteriak. Mereka melihat ke bawah ke lubang pembuangan. Dan terkejut melihat kolam tinta mematikan itu telah lenyap. Hanya menyisakan sosok gelap sendirian berdiri di dasar. Entitas yang memancarkan aura mengerikan mulai berjalan ke arah mereka. Pria berambut hijau itu gemetar ketakutan. Matanya terbelalak tidak percaya saat cakar bayangan raksasa turun ke atas mereka. Ia tergagap bertanya-tanya apakah makhluk menakutkan ini adalah makhluk. Akibat ledakan itu meninggalkan pemandangan kehancuran total. Di distrik bayangan, seorang pria tua yang panik berteriak pada seorang petugas polisi, bersikeras bahwa ia melihat sebuah tangan kecil tiba-tiba muncul entah dari mana. Menyebabkan letusan energi gelap besar yang menghancurkan seluruh area. Saat debu mengendap, para medis membawa pergi tubuh tak sadarkan diri penyerang berambut hijau dan asistennya. Sekelompok pendatang baru mengamati para korban. Seorang pria berambut merah dan seorang wanita berambut biru menatap para pria yang terluka. Mencatat bahwa para perintis peringkat B ini telah sepenuhnya kehilangan warna mereka. Wanita berambut biru itu bingung. Tidak dapat memahami apa yang bisa menguras warna seseorang, tetapi rekannya menyarankan mereka fokus pada misi mereka. Pria berambut merah itu menyatakan mereka datang karena laporan tentang makhluk besar yang muncul di dalam kota. Petugas polisi di lokasi terkejut menyadari. Ia berbicara dengan seorang kavalis berpangkat tinggi. Ia dengan gugup bertanya mengapa individu elit seperti itu berada di bayangan distrik, dan wanita berambut biru itu dengan sopan menjelaskan bahwa mereka ada di sana untuk menyelidiki. Pria berambut merah itu meminta untuk ditunjukkan lokasi dampak, dan petugas yang terintimidasi itu memimpin jalan. Kedua penyelidik berdiri di depan kawah besar. Pria berambut merah itu memeriksa puing-puing dan melihat noda gelap. Sementara rekannya mengkonfirmasi ada jejak makhluk. Ia menunjukkan, sangat tidak biasa bagi makhluk seperti itu untuk muncul tiba-tiba di dalam kota, terutama di pinggiran. Menjelaskan bahwa biasanya hanya hewan kecil yang ditemukan di dalam tembok kota. Melihat ke dalam lubang yang dalam, pria berambut merah itu bertanya-tanya. Jika mereka berhadapan dengan varian monster baru, dia terlihat bosan tapi serius. Menyadari bahwa melacak entitas unik ini akan merepotkan karena tidak sesuai dengan pola biasa. Adegan beralih ke lanskap terpencil di mana puing-puing menumpuk tinggi dalam kegelapan. Seekor kucing mengeong, yang terbaring dalam bayangan mengerang kesakitan. Dia merasakan lidah kasar dan terbangun mendapati Nero menjelati rambutnya. Diliputi kelegaan, segera memeluk Nero erat-erat. Sangat gembira karena kucing itu selamat, namun rasa sakit fisik menyerangnya dan dia meringis. Duduk kebingungan dan mencoba menyusun apa yang terjadi. Dia mengingat para bajingan yang menyerangnya dan melemparkannya ke dalam bak. Teringat jatuh ke dalam cairan hitam beracun dan tenggelam. Matanya melebar kaget saat dia memproses kelangsungan hidupnya. Dia mengangkat tangannya tak percaya. Bertanya-tanya apakah hal yang mustahil telah terjadi. Dia menyentuh kepalanya dan merasakan sesuatu yang berbeda. Rambutnya yang dulunya putih, kini hitam legam. Mencengkeram rambut hitam barunya, menatap ke depan dengan kebingungan total. Tidak dapat memahami bagaimana dia masih hidup atau mengapa penampilannya berubah drastis. Berdiri dalam kegelapan pekat, melihat sekeliling, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia memanggil temannya dengan putus asa, meminta Nero untuk membantu, sebagai tanggapan. Kucing hitam itu melompat ke udara dan berputar cepat, memancarkan cahaya putih menyilaukan yang menerangi area tersebut. Cahaya yang tiba-tiba menyingkap pemandangan mengerikan. Mereka berada di gua yang dalam dikelilingi oleh kawanan gelap. Makhluk-makhluk mengerikan. Menatap kaget, tergagap saat mencoba memproses di mana mereka berada. Dia menyadari dengan ngeri bahwa mereka berada di tanah hitam, gurun terpencil jauh di luar kota. Dia teringat area ini, hutan hitam sangat mematikan sehingga hanya pionir peringkat B yang diizinkan masuk. Menyadari monster-monster berkerumun ke arah mereka. Panik, dia berteriak agar Nero mengikutinya dan segera melarikan diri. Seekor kucing bercahaya terbang di sampingnya, menerangi jalan saat berlari menyelamatkan diri. Dia nyaris menghindari ular bayangan raksasa, berseru bahwa situasinya sangat berbahaya. Meskipun berbahaya, berterima kasih kepada Nero atas cahayanya saat mereka berpacu melalui hutan gelap. Mereka memanjat tebing berbatu untuk melarikan diri dari binatang buas yang mengejar mereka, dan mengikuti cahaya Nero saat mereka melompat ke bawah jurang yang dalam. Jatuhan vertikal untuk menjauhkan diri dari gerombolan itu. Saat dia berlari, ekspresi berubah dari ketakutan menjadi kebingungan. Saat dia menyadari sesuatu yang aneh tentang kondisi fisiknya, dia melihat dadanya, di mana energi gelap memancar dan menyadari tubuhnya terasa luar biasa. Dia mencatat dengan terkejut bahwa bahkan setelah berlari begitu lama,
Dia sama sekali tidak lelah. Dia melompati jurang lebar dengan sangat mudah. Menyadari dia bergerak lebih cepat dan dengan kelincahan yang lebih dari sebelumnya, dia mendarat dengan mantap. Tertegun oleh kesadaran bahwa tubuhnya meluap dengan energi misterius baru, Nero merasakan bahaya terlebih dahulu. Telinganya tegak saat dia melihat ancaman mendekat, makhluk bayangan seperti serigala ganas menerkamnya. Menangkapnya lengah, kamu menyadari terlalu terlambat bahwa posisi bertahannya lemah. Dan dia tidak bisa menangkis serangan itu, yakin dia akan mati. Dia memejamkan mata dan bersiap untuk gigitan. Gigi monster itu mencengkeram lengan K dengan keras. Tetapi alih-alih merobek kulit, suara retakan keras bergema. Gigi binatang itu hancur total saat benturan, membuat makhluk itu kebingungan. K membuka matanya, tertegun mendapati dirinya hidup. Serigala bayangan itu kini ompong dan ketakutan. Merengek dan mundur ke semak-semak, K memeriksa lengannya dan menyadari dia baik-baik saja. Tanpa goresan, dia melihat tangannya tak percaya. Berpikir pukulan seperti itu seharusnya fatal. Matanya melebar saat dia akhirnya mengerti bahwa datahan ini adalah kekuatan warna. Yang selama ini dia cari, tiba-tiba getaran hebat mengguncang tanah. Menarik perhatian K dan Nero, siluet besar mulai bangkit dari kegelapan. Menjulang di atas mereka, monster bermata satu raksasa memanjat punggung bukit, bersinar dengan energi mengancam. K menatap ngeri, mengidentifikasi binatang itu sebagai Cyclops, saat monster itu mengangkat lengan besar untuk menghancurkannya. K bertanya-tanya mengapa predator yang biasanya hidup jauh di dalam hutan hitam bisa sejauh ini. Cyclops membanting tinjunya ke tanah dengan kekuatan ledakan, menyebabkan Nero menjerit saat puing-puing berhamburan kemana-mana. K selamat dari benturan itu. Duduk di tengah puing-puing, dia mengakui pukulan itu berat. Tetapi senyum percaya diri menyebar di wajahnya saat dia menyadari dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menang. Kenangan masa lalunya sebagai anak yang kesepian, menghadapi penolakan dan dipukuli, melintas di benaknya. Dia mengakui bahwa dia akhirnya mendapatkan kekuatan yang selalu dia dambakan dan memutuskan segalanya akan berbeda sekarang. Energi berderak di sekitar lengannya saat dia mengepalkan tinju, bertekad bahwa dia tidak perlu lari lagi. Dia berdiri teguh mengepalkan tinjunya saat dia memutuskan bahwa dia sudah selesai melarikan diri. Kenangan perjuangan masa lalunya membanjiri pikirannya. Dia fokus pada sensasi aneh itu. Sensasi kuat yang muncul dari dalam dan tiba-tiba tubuhnya diselimuti bayangan. Dia berubah menjadi makhluk energi gelap murni dengan mata putih bercahaya. Cyclops mengaum dengan marah dan mengulurkan tangan raksasanya untuk menghancurkan sosok kecil itu. Namun K melesat dari tanah dengan kekuatan ledakan. Terbang di udara dia bersiap untuk menyerang. Dia melayangkan pukulan dahsyat yang benar-benar menghancurkan monster raksasa itu berkeping-keping. Kekuatan pukulan itu menciptakan gelombang kejut besar yang menerjang lanskap, membuka jalan melalui pepohonan. K melayang di udara dikelilingi oleh puing-puing musuhnya. Dia tetap dalam wujud transformasinya sejenak, tetapi kemudian matanya melebar saat dia menyadari sesuatu berubah. Energi gelap tiba-tiba menghilang dan dia mendapati dirinya melayang tinggi di atas lanskap hijau subur. Di bawah matahari yang cerah dia melihat ke bawah dengan takjub pada hutan yang semarak dan air terjun di bawahnya. Kagum dengan warna-warna cerah alam di sekitarnya, secepat kemunculannya. Kekuatan itu menghilang dan rambutnya kembali menjadi putih. Dia melihat ke bawah dengan kebingungan. Kepanikan melanda saat dia menyadari gravitasi mengambil alih dan dia tidak berdaya di udara. Berteriak ketakutan dia jatuh dengan cepat ke arah pepohonan dan menabrak hutan di bawah. K menyeret dirinya keluar dari puing-puing jatuhnya sementara Nero melayang di atas tampak khawatir. K jatuh berlutut terengah-engah saat energi gelap yang menyelimutinya mulai menguap seperti asap. Dia menyadari dengan ngeri bahwa warnanya cepat memudar. Kepanikan melanda saat K memahami kelemahan kemampuan barunya. Dia menyadari bahwa semakin dia menggunakan kekuatan intens ini, semakin cepat kekuatannya terkuras dari tubuhnya. Dan dengan kecepatan ini dia akan dibiarkan tanpa pertahanan, tiba-tiba dunia di sekitarnya menjadi gelap gulita. Dan suara misterius bergema di benaknya menanyakan apa yang dia tunggu. Suara itu memerintahkannya untuk bertindak, menunjukkan bahwa mangsa tergeletak tepat di depannya, dan mendesaknya untuk memakannya dengan cepat. K melihat ke bawah pada sisa-sisa Cyclops yang baru saja dia kalahkan. Suara itu memanipulasinya menanyakan apakah dia ingin hidup, dan menginstruksikannya untuk sekadar mengulurkan tangannya. Kelelahan dan berkeringat, K berjuang untuk tetap sadar. Dia tampak putus asa saat suara itu terus menuntutnya untuk menggunakan tangannya. Matanya bersinar samar saat dia berjuang untuk bertahan hidup. Gemetar dia mematuhi perintah naluriah dan mengulurkan tangannya ke arah sisa-sisa monster itu. K meletakkan tangannya dengan kuat di bangkai Cyclops, segera teknik gelap aktif. Dan dia mulai menyerap energi bayangan yang tersisa di tubuh monster itu. Nero menyaksikan dengan mata terbelalak kaget saat pemiliknya melakukan tindakan mengerikan ini. Pilar cahaya hitam besar meletus dari hutan menembus langit saat K sepenuhnya mengonsumsi energi. Saat cahaya memudar, K terengah-engah, kelelahan perlahan meninggalkan tubuhnya. Dia bersandar pada batu, rambutnya hitam kembali dan energinya pulih. Dia melihat ke langit menghela napas lega menyadari bahwa dia akan bertahan hidup. Kembali ke bengkel Mary, hari tampak damai di dalam. Mary sedang mengerjakan cetak biru ketika bel pintu menarik perhatiannya. Dia mendongak melihat sosok misterius berbayangan dalam jubah compang camping berdiri di ambang pintu. Mencoba bersikap sopan, Mary menyambut orang asing itu dengan senyum meskipun dia sudah gemetar karena gugup.
Dia bertanya apakah mereka memiliki permintaan khusus, tetapi sosok berkerudung itu hanya berdiri di sana. Memancarkan aura gelap, orang asing itu melangkah maju dengan berat. Mary sekarang terlihat gugup. Memanggilnya menunjukkan bahwa dia terlihat mencurigakan saat dia terus mendekat. Dia panik dan meraih kunci pas besar memperingatkannya bahwa dia akan menyerang jika dia mendekat. Sosok itu tiba-tiba menyerbu ke arahnya menyebabkan Mary berteriak ketakutan dan memejamkan mata. Namun penyusup itu berhenti dan menarik kembali tudungnya memperlihatkan senyum yang familiar. Dia menyuruhnya untuk tenang. Menunjukkan wajahnya menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Dia memberitahunya bahwa itu hanya dia meskipun dia mengakui dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Sekarang Mary menjatuhkan posisi bertahannya, matanya terbelalak kaget, dia tergagap. Tidak dapat memproses perubahan drastis pada fitur-fiturnya. Suaranya bergema di luar saat dia berteriak tidak percaya. Menuntut untuk tahu apa yang terjadi pada penampilannya, Mary gemetar. Memegang pipa logam ketakutan saat dia menghadapi sosok berkerudung itu, tiba-tiba ketakutannya berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Dia mengeluarkan palu dan kunci Inggris, berteriak bahwa dia tidak akan memaafkan bajingan yang menyakitinya. Dia mengayunkan alat-alat itu dengan liar, berteriak bahwa mereka pantas dihancurkan kepalanya. Sementara K dengan panik mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Menyadari itu benar-benar dia. Mary meletakkan kunci Inggrisnya, mengakui dia terbawa suasana. Karena dia ketakutan setelah kehilangan kontak dengannya, ekspresinya melembut menjadi senyum lega. Dan dia memberitahu K bahwa dia senang dia selamat. K meminta maaf karena membuatnya khawatir. Dalam hati, K merenungkan absurditas situasinya, berpikir bahwa selama dari jatuh ke tinta beracun dan mendapatkan warna, tidak bisa dipercaya. Dia menyuarakan kekhawatiran kepada Mary, mencatat bahwa warna barunya adalah hitam, yang dikaitkan dengan monster dan bertanya-tanya apakah orang akan memandangnya dengan buruk. Namun, dia dengan cepat menepis kekhawatiran itu, memutuskan bahwa yang penting adalah dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang colorist. Dia menyatakan akan langsung pergi ke ujian masuk Korps Perintis, dan berterima kasih kepada Mary atas bantuannya. K kemudian dengan malu-malu bertanya apakah dia bisa meminjam beberapa pakaian. Berjanji akan mengembalikannya, Mary terlihat jengkel, menghela napas dan bertanya berapa kali dia akan memohon. Namun, dia tersenyum hangat, menyuruhnya menganggapnya sebagai investasi untuk colorist masa depan. Dia tiba-tiba meraih tangan K dan menariknya, menyuruhnya mengikutinya. K terlihat terkejut saat dia dengan riang mengumumkan bahwa dia memiliki barang-barang yang sempurna untuknya. Adegan beralih ke kerumunan besar calon perintis yang berbaris menaiki tangga bangunan megah seperti Koloseum. Di dalam, ratusan peserta berkumpul di lantai yang ditandai dengan platform persegi putih besar. Bersiap untuk ujian, di antara kerumunan, sekelompok 3 pria mengobrol dengan gugup. Seorang pria dengan rambut biru dan nomor 183 di dadanya mencoba menenangkan temannya yang cemas. Teman berambut kemerahan itu menyatakan tidak percaya bahwa mereka telah sampai sejauh ini. Bersiap untuk mengikuti tes untuk Korps Perintis Don yang bergengsi ini. Kelompok peringkat S dikenal karena pencapaiannya dalam menjelajahi tanah hitam berbahaya yang terdiri dari kaloris terampil, yang dipandang sebagai harapan kota yang bersinar. Namun, para kandidat khawatir karena banyak saingan kuat telah berkumpul. Kelompok itu memperhatikan seorang wanita dengan rambut pirus panjang, dikabarkan sebagai putri dari keluarga kaloris terkenal, berdiri di samping seorang pria bertopi kupluk. Mereka juga melihat bintang-bintang baru lainnya seperti seorang anak laki-laki dengan rambut merah muda dan kacamata serta seorang pria bertopeng gas. Terlepas dari para pesaing ini, kelompok itu setuju bahwa satu orang mendapatkan perhatian paling besar. Mereka melihat ke arah seorang pemuda dengan rambut hijau acak-acakan dan mata tajam. Ini adalah Gale, pedang angin topan. Dan orang-orang percaya dia dijamin akan lulus. Rumor mengatakan, dia cukup kuat untuk menangani makhluk berbahaya sendirian, namun dia juga terkenal karena sifatnya yang kejam dan kasar. Yang dilaporkan membuatnya dikeluarkan dari korps sebelumnya, pria berambut biru nomor 183. Tertawa sombong mengklaim dia tidak takut pada orang-orang seperti Gale. Tiba-tiba bayangan gelap menimpanya. Gale muncul tepat di belakang pria yang membual itu, menantangnya untuk mengatakan itu lagi. Pria berambut biru itu membeku ketakutan saat Gale memandang rendah mereka dengan jijik, menyebut mereka bocah konyol. Gale pergi sambil menghela napas kecewa. Dia mengeluh bahwa meskipun ini adalah ujian peringkat S, persaingannya sangat rendah. Saat dia melihat ke arah para peserta, dia secara mental mencoret mereka semua. Berpikir tidak ada satupun yang menonjol di antara mereka, namun matanya menyipit saat dia melihat satu pengecualian. Gadis berambut pirus itu, dia mengidentifikasinya sebagai Alikian, putri kedua dari keluarga Cyan. Gale menyeringai mengakui dia setidaknya cukup baik untuk diperhatikan. Saat dia mengulurkan tangan ke arah kerumunan dalam imajinasinya, dia bertanya-tanya dengan antisipasi. Bagaimana mereka semua akan bereaksi terhadap tes yang akan datang. Sebuah pengeras suara mekanis berderak hidup, memanggil perhatian para kandidat. Gale dan Ellie menoleh ke arah panggung. Saat suara itu menyatakan bahwa ujian masuk Korps Perintis Don secara resmi dimulai, seorang pria dengan rambut pirang cerah dan mata kuning berdiri di podium, mengumumkan bahwa tes dimulai sekarang. Kerumunan terkesiap menyadari penguji adalah seorang kaloris terkenal dari Korps Perintis Don. Para kandidat berbisik dengan gembira, mengenalinya sebagai pahlawan yang memberikan kontribusi besar dalam perburuan makhluk baru-baru ini.
Mereka menyadari bahwa jika seorang kaloris elit seperti dia muncul, inti pasti serius dengan perekrutan ini. Para kandidat merasakan kehadiran yang luar biasa memancar darinya, mencatat bahwa anggota inti peringkat S berada di level yang berbeda. Penguji melihat ke arah kerumunan dan menyambut mereka. Dia berterima kasih kepada semua orang yang telah mendaftar. Mengakui bahwa mereka semua memiliki tujuan masing-masing, entah itu uang, kekuasaan, kehormatan, atau tugas, namun dia menyatakan dengan dingin bahwa tidak ada alasan-alasan itu yang benar-benar penting. Dengan mata menyala, penguji menjelaskan bahwa pada akhirnya, hanya keterampilan yang memungkinkan seseorang mencapai apapun. Dia menyatakan bahwa mereka mencari kandidat yang sangat kuat yang mampu menjelajah ke Blacklands untuk merebut kembali wilayah manusia. Dia menyuruh mereka melihat sekeliling, menyatakan bahwa orang-orang biasa-biasa saja tidak dibutuhkan, dan bahwa mereka akan segera memulai. Dia menunjuk ke platform persegi di tanah. Mengumumkan bahwa tes pertama akan menjadi turnamen, dia menjelaskan bahwa kemampuan bertarung adalah keterampilan terpenting bagi seorang perintis karena dunia di luar kota adalah tempat yang brutal, di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Dia mengepalkan tinjunya dan memerintahkan para kandidat untuk membuktikan kemampuan mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka yang lolos babak pertama akan ditentukan oleh hasil turnamen dan menginstruksikan mereka untuk melangkah ke panggung. Ketika nomor mereka dipanggil, penguji memanggil nomor 1, 26 dan nomor 286. Gale nomor 1, 26 melangkah maju dengan ekspresi serius. Kerumunan bergumam menyebut Gale seorang petarung kelas berat dan menyatakan kasihan kepada siapapun yang harus melawannya begitu awal. Namun Gale tersenyum jahat, berpikir dia beruntung bisa bersenang-senang sejak awal. Karena dia bosan setengah mati, matanya menyipit dengan kegembiraan predator. Saat dia bertanya-tanya bagaimana dia harus mempermainkan lawannya, Gale melihat seseorang mendekati panggung. Bertanya-tanya ada apa dengan pria menyeramkan yang berjalan ke arahnya. Berdiri di seberang Gale adalah sosok yang sepenuhnya tersembunyi dalam jubah compang camping, mengenakan tanda nomor 286. Gale menganalisisnya, berpikir bahwa kuda-kuda sosok berkerudung itu terlihat canggung dan lemah. Gale mencengkeram gagang senjatanya, memutuskan bahwa bicara tidak penting lagi. Dia menghunus pedangnya dengan suara tajam, menyatakan dia lelah diam, melepaskan kekuatannya. Dia mengayunkan pedangnya, menciptakan jejak energi angin hijau yang besar, memutuskan untuk tidak menahan diri. Para penonton menyaksikan dengan takjub, mengenali teknik khas itu sebagai Gale Sword. Saat pedang hijau bercahaya muncul di udara di sekelilingnya, kerumunan memujinya sebagai seorang jenius. Karena menguasai ilmu pedang tingkat lanjut di usianya, Gale menatap tajam lawannya, menantang sosok berkerudung itu untuk mencoba menangkis serangannya. Dengan ledakan kecepatan Gale menginjak tanah untuk mengumpulkan momentum. Mengancam akan mencabik-cabik lawannya jika dia gagal membela diri. Dia menyerbu maju dengan kekuatan luar biasa. Mengelilingi dirinya dalam pusaran energi, sosok berkerudung itu berdiri diam sepenuhnya dan hening, tidak bergerak menghadapi serangan yang mendekat. Saat Gale turun dari udara, mengayunkan pedangnya ke bawah dengan teriakan, sosok berkerudung itu hanya melangkah masuk dan melayangkan pukulan hukir yang menghancurkan ke wajah Gale. Dampaknya begitu kuat sehingga Gale terlempar ke belakang. Melintasi arena, para kandidat sombong dari sebelumnya berteriak ketakutan melihat pemandangan yang luar biasa itu. Gale menabrak dinding arena dengan keras, menciptakan jaring laba-laba retakan yang besar. Dia ambruk ke depan, tidak sadarkan diri dan kalah dalam satu pukulan, membuat kerumunan bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Sosok berkerudung yang kini terungkap sebagai Ka menggosok pergelangan tangannya dan melihat ke bawah. Mengakui bahwa gerakan tiba-tiba itu bahkan mengejutkannya, kerudungnya telah jatuh ke belakang, memperlihatkan rambut hitamnya yang berantakan. Dia merenungkan percepatan dan kekacauan yang tiba-tiba pada saat itu. Tiba-tiba seorang penonton menunjukkan dengan jari gemetar, berteriak tidak percaya. Dia tidak menunjuk pada kemenangan tetapi pada warna energi Ka, hitam. Penguji berambut pirang itu menyaksikan dengan ekspresi serius, mencatat dalam hati bahwa hitam adalah warna yang sama yang dimiliki oleh makhluk. Bahkan elit terlihat terkejut, bertanya-tanya apakah mungkin bagi manusia untuk memiliki warna itu. Ka berdiri sendirian di tengah arena, tidak menyadari betapa seriusnya situasi itu. Yang lain bertanya-tanya apakah kekuatan untuk mengalahkan Gale Sword dalam satu pukulan berasal dari energi hitam misterius ini. Ka melihat sekeliling dengan gugup ke arah kerumunan yang terkejut, bingung dengan reaksi mereka, dan dengan polos bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Turnamen berlanjut dengan pertarungan sengit. Dalam satu pertandingan, seorang kandidat yang ketakutan meluncurkan batu-batu tajam, tetapi Ka maju dengan mudah menghindarinya. Dia langsung mendekat dan melayangkan pukulan kuat yang membuat pengguna sihir itu terpental. Pembawa acara menyatakan dia pemenangnya. Rentetan kemenangan Ka berlanjut saat dia mendominasi, membanting lawan lain dengan keras dan menjatuhkan yang ketiga. Di atas sana penguji berambut pirang mengamati dengan tertarik, menyatakan bahwa Ka adalah pelamar yang paling menonjol. Dia dengan gembira mencatat bahwa Ka adalah pemegang hitam pertama, dan bersikeras mereka harus merekrutnya segera sebelum rumor menyebar. Tiba-tiba langkah kaki berat mendekat, dan sebuah suara dengan santai berkomentar bahwa sepertinya hari yang berat. Penguji berambut pirang itu menoleh dengan terkejut, melihat pria berambut merah dan wanita berambut biru dari lokasi ledakan. Penguji bertanya mengapa ketua tim merah ada di sini. Tetapi pria itu melambaikan tangannya, mengklaim mereka hanya lewat.
Mereka sebentar membahas penyelidikan insiden makhluk besar itu. Pemimpin merah menghela napas, mengakui tidak ada kemajuan. Dia kemudian bertanya apakah ada kandidat yang layak. Penguji menyebutkan wanita muda dari keluarga Taian dan seorang kandidat yang sangat unik. Tiba-tiba mata pemimpin merah melebar saat dia merasakan sesuatu. Dia melihat ke Arine dan melihat Ka. Segera menyadari energi hitam itu saat penguji memuji Ka. Pemimpin merah menatap diam-diam pada anak laki-laki itu. Wanita berambut biru berbisik kepada pemimpinnya, bertanya apakah anak itu terhubung dengan penyelidikan mereka. Pemimpin merah mengonfirmasi bahwa kemungkinan besar itu dia. Secara internal, pemimpin merah menyimpulkan bahwa warna baru yang muncul tepat setelah insiden di distrik bayangan adalah kebetulan yang terlalu besar untuk diabaikan. Dia memutuskan untuk mengawasi Ka untuk saat ini. Tidak menyadari dia sedang diawasi, Ka melihat tinjunya yang terkepal. Berasap dengan energi gelap, dia sangat gembira dengan kekuatannya yang luar biasa, menyadari bahwa menjadi seorang pionir akhirnya mungkin. Namun, dia mengingat dampak fisik dari transformasi itu dan memperingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati. Dia tahu bahwa jika dia terlalu sering menggunakan kekuatan ini dan kehilangan warnanya di tengah pertarungan, dia akan tidak berdaya. Gelombang energi pembekuan besar meletus dari Irina, menciptakan dinding es. Ali Qian berdiri dengan tenang di tengah kabut dingin. Pembawa acara menyatakan nomor 17 sebagai pemenang, mengungkapkan bahwa dia telah membungkus lawannya dalam balok es padat. Para penonton, termasuk Ka, menyaksikan dengan kagum. Berkomentar bahwa warna keluarga Xian selalu mengesankan saat Eli menuruni tangga. Ka mengawasinya, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mengalahkan sihir yang begitu dahsyat. Tiba-tiba Eli berhenti saat dia melewati Ka, menatap langsung padanya dengan tatapan tajam. Dan ingin tahu, mata birunya menyipit curiga saat dia mengamatinya. Tanpa sepatah kata pun dia berbalik dan terus berjalan. Meninggalkan Ka bingung, pembawa acara mengatakan ujian pertama telah selesai, penguji berambut pirang berdiri di podium. Dan berterima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka. Dia menjelaskan bahwa karena mereka tertinggal dari jadwal, mereka akan langsung melanjutkan ke tes berikutnya. Dia menginstruksikan kandidat yang gagal untuk pergi. Dan mereka pergi dengan lesu. Penguji pirang mulai mengumumkan tes berikutnya. Tetapi diinterupsi oleh sebuah tangan di bahunya. Pria berambut merah melangkah maju dengan senyum percaya diri. Mengambil alih, dia melihat para kandidat yang bertahan dan menyatakan bahwa ujian kedua akan dipimpin secara pribadi olehnya. Para kandidat mendongak kaget, menyadari siapa yang berdiri di hadapan mereka. Kaloris merah. Dia adalah salah satu kaloris terkuat di kota bercahaya, terkenal karena merebut kembali Blacklands. Namun, para kandidat ketakutan, mengingat rumor bahwa kekuatan destruktifnya begitu intens. Sehingga bahkan sekutu ragu untuk bekerja dengannya, dan bahwa ketika dia bertanggung jawab atas sebuah ujian, tidak ada yang pernah lulus. Penguji berambut pirang menatap kaloris merah dengan cemas, bertanya apakah dia yakin. Memperingatkan bahwa kapten akan memarahinya karena mengubah format ujian, merah menertawakannya, menyatakan dia dimarahi setiap hari kok. Dia mengumumkan bahwa tesnya sederhana dan menyuruh kerumunan untuk bertahan saja. Saat tubuhnya meledak dalam api besar, gelombang api raksasa melonjak ke arah para pelamar yang ketakutan, membentuk penghalang bola individu di sekitar setiap orang, menjebak mereka. Para kandidat panik saat mereka diselimuti panas yang intens. Merah menjelaskan bahwa dia telah menciptakan kembali lingkungan suatu wilayah tertentu. Mencatat bahwa itu akan menjadi cukup panas. Dia menggambarkan bahwa Blacklands penuh dengan lingkungan ekstrem, di mana manusia hampir tidak bisa bertahan hidup. Dia meremehkan tes saat ini. Mengklaim panas ini tidak lebih dari kompor hangat. Dengan ekspresi serius, Merah menegaskan kembali bahwa jika mereka bertahan, mereka lulus. Namun, matanya menyipit dingin saat dia menambahkan bahwa siapapun yang tidak mampu menahan panas ini tidak pernah memiliki kualifikasi untuk menjadi perintis di dalam bola api. Para kandidat menderita. Seorang pria menyadari dia tidak bisa menggores penghalang sementara yang lain menjerit kesakitan. Mereka bertanya-tanya dengan ketakutan neraka macam apa tanah hitam itu. Jika ini dianggap ringan, melihat dari samping, penguji berambut pirang mencatat bahwa meskipun ada rumor keterampilan merah tidak tumpul, dia mengagumi kendali merah yang luar biasa. Mengamati bagaimana dia langsung melindungi begitu banyak orang, dia mengakui bahwa kekuatan ini adalah apa yang diharapkan dari seseorang di puncak. Tiba-tiba suara retakan keras memotong udara. Merah dan asistennya menoleh saat salah satu penghalang api berubah biru dan retak. Gelombang energi es yang besar meledak keluar, menghancurkan bola api. Di tengah pecahan es yang berjatuhan, Eli Qian berdiri tegak setelah berhasil membebaskan diri. Merah menatapnya, mengakui bahwa ini cukup bagus. Dia merenung bahwa, sementara kekuatan keluarga Qian adalah penangkal alami api, kekuatannya sendiri biasanya cukup kuat untuk mengalahkan keuntungan itu. Menatap wanita muda itu, Merah menyimpulkan dia mungkin memang pantas disebut seorang praraji sejati. Merah bertanya-tanya tentang kandidat lain yang mereka minati. Di dalam bola apinya, Ka tampak berdiri diam. Merah mengamatinya, mencatat bahwa tidak seperti gadis itu. Anak laki-laki ini tidak menerobos. Dia mengakui dia tidak berharap banyak darinya, namun di dalam penghalang, Ka panik, berteriak dalam hati bahwa dia dalam masalah besar. Dia menyadari, dia menggunakan terlalu banyak warnanya selama pertarungan dengan pedang angin. Dia melihat tangannya dengan ngeri, menyadari energi hitamnya bocor dan terkuras lebih cepat dalam panas.
Ka membayangkan masa depan yang menakutkan di mana kekuatannya habis. Dia tahu jika dia terungkap tidak berwarna, dia kemungkinan akan dijadikan bahan eksperimen. Putus asa dia dengan panik mencari solusi. Bertanya-tanya apakah dia bisa menyerap sesuatu untuk mengisi kembali energinya, dia menatap dinding api yang intens. Sebuah kesadaran menghantamnya. Karena penghalang itu terbuat dari kemampuan warna, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyerapnya. Dia melihat tangannya, mengakui dia tidak tahu batas kekuatan penyerapannya. Memutuskan dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia bertekad untuk mencari tahu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding api yang berputar. Segera reaksi keras terjadi. Dan Ka terkejut bahwa penyerapan langsung berhasil, penghalang api mulai melengkung dan berputar. Menarik perhatian kandidat terdekat, pusaran besar energi hitam meletus dari Ka. Menyedot api merah ke tangannya, dari podium merah dan penguji pirang menatap ke bawah. Tertegun dan tidak dapat memahami apa yang mereka lihat, merah berkeringat gugup. Memaksakan senyum saat dia berkomentar mereka telah menemukan orang gila sungguhan di arena. Ka berdiri di tengah energi yang menghilang, terlihat sangat kuat. Dengan merah dan aura hitam berputar di sekitar tangannya, seluruh arena jatuh ke dalam keheningan yang berat. Namun secara internal Ka panik lagi, dia memaksakan senyum. Berpikir ini tidak seharusnya terjadi, dia menyadari dengan penyesalan. Bahwa dia secara tidak sengaja terlalu menonjol, Elika yang berdiri membeku. Mempertanyakan apakah dia berhalusinasi saat dia menatap pemuda yang diselimuti energi gelap. Dia menatap Ka dan bertanya-tanya apakah hitam itu bahkan warna yang bisa dimiliki manusia. Menyadari ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, rasa cemas menyelimutinya saat dia mengawasinya. Kenangan akan tekanan untuk menjadi yang terbaik melintas di benaknya. Dia terpaksa mengakui bahwa Ka tidak dapat disangkal kuat. Dia menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa menjamin kemenangan. Saat Ka berjalan pergi, Eli berpikir ada sesuatu tentang dia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kekuatan. Bertanya pada dirinya sendiri apa sebenarnya dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Mencoba mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu, Kalaris merah mendekati Ka, dan dengan santai merangkul bahunya, mengatakan kepadanya lain kali tidak akan seperti ini. Merah tersenyum, berkomentar bahwa kemampuan hitam untuk menyedot segalanya itu liar, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia menuntun Ka pergi, menyarankan mereka melakukan percakapan pribadi untuk melindungi privasi Ka sementara dia memuaskan pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Ka berkeringat gugup bertanya tentang status ujian. Merah meyakinkannya bahwa dengan tingkat kekuatan seperti itu dia jelas lulus. Ka tertegun. Menyadari bahwa menarik begitu banyak perhatian justru menguntungkannya, ia diliputi emosi. Berpikir ia akhirnya mencapai mimpinya menjadi seorang pionir, tiba-tiba penguji berambut pirang itu membentak Merah karena bertindak sendiri. Merah menertawakannya, memintarkannya untuk mengabaikannya kali ini saja. Penguji menghela napas dan mengumumkan bahwa meskipun ada gangguan, ujian akan dilanjutkan. Ia menjelaskan bahwa nomor 17 Eli telah lulus karena ia berhasil memecahkan penghalang. Tetapi kandidat lain akan menjalani tes tambahan. Eli mengabaikan pengumuman itu. Pandangannya terpaku pada terowongan gelap tempat Merah membawa Ka pergi. Adegan beralih ke latar industri. Merah berdiri di luar mobil bersama Ka sementara penyelidik berambut biru duduk di kursi pengemudi. Merah menyuruhnya menunggu. Ka melihat sekelilingnya dan ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut. Ia menatap pemandangan puing-puing dan kehancuran yang masif, menyadari dengan ngeri bahwa Merah telah membawanya kembali ke lokasi persis di mana ia jatuh ke dalam limbah tinta. Sang Kalaris. Merah mengamati reruntuhan yang hancur, berkomentar bahwa itu adalah pemandangan yang buruk. Ia menjelaskan bahwa insiden besar terjadi di sini, menyebabkan Ka membeku. Merah menceritakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua pionir ditemukan benar-benar terkuras dan tanpa warna. Ia menambahkan bahwa saksi mata melihat makhluk besar di lokasi itu. Merah menoleh tajam ke arah Ka, menunjukkan waktu yang mencurigakan. Ia mencatat bahwa tak lama setelah makhluk itu muncul, Ka muncul sebagai orang pertama yang memiliki warna hitam. Menyebutnya kebetulan, matanya bersinar, Merah menganalisis kekuatan Ka, menggambarkannya sebagai kemampuan yang menyerap warna lain. Ka berkeringat gugup saat Merah menatapnya tajam. Menyatakan ini adalah kemampuan yang sama sekali asing. Secara internal, Ka panik. Menyadari Merah mencurigai hubungan itu sejak awal. Ia dengan panik bertanya-tanya apakah ia bisa lari. Tetapi melihat aura pria itu yang luar biasa, ia menyadari tidak mungkin melarikan diri dari seorang pahlawan. Tiba-tiba Merah tertawa, memecah ketegangan. Ia melambaikan tangannya, mengaku ia hanya menguji Ka, tetapi mengeluh reaksi jujur Ka menghilangkan kesenangan itu. Ka menatapnya dengan bingung. Merah menjelaskan bahwa meskipun pekerjaan resminya adalah menyelidiki insiden itu, ia secara pribadi lebih tertarik pada kemampuan unik Ka. Merah menjelaskan bahwa kekuatan warna biasanya tidak bisa bercampur sama sekali, namun ia mengamati bahwa kemampuan Ka tampaknya mengabaikan aturan-aturan itu. Ia mengingat ujian kedua, menunjukkan bahwa Ka jelas tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Lalu Ka tergagap mencoba menjelaskan, tetapi Merah memotongnya. Tubuh Kalaris mulai bersinar dengan energi merah dan ia menyatakan bahwa mereka perlu melakukan tes. Ka menatapnya bingung. Merah mengulurkan tangannya, menjelaskan bahwa ia perlu memahami cara kerja kemampuan itu. Ia tersenyum percaya diri, menantang Ka untuk mencoba menyerap energinya sekarang. Ka panik dan mencoba menolak, memperingatkan Merah bahwa itu terlalu berbahaya. Merah hanya tertawa, memberitahu pemula itu
Ia terlalu dini untuk mengkhawatirkan seseorang di levelnya. Ka terdiam, terlihat tegang dan gugup. Saat Merah memerintahkannya untuk berhenti bicara dan mencobanya saja. Hitam melambangkan tombak hitam. Kekuatan mengerikan yang melahap segalanya. Merah berpikir bahwa membiarkan kemampuan berbahaya seperti itu tanpa pengawasan tidak dapat diterima karena itu bisa mengguncang fondasi kota bercahaya. Sebuah rahasia gelap melintas di benaknya. Orang-orang belum mengetahuinya. Tetapi makhluk humanoid ada. Ia diam-diam memperingatkan Ka bahwa jika ia pernah menghadapi mereka atau lebih buruk lagi, menjadi salah satunya, sang kalerist mungkin harus melenyapkannya. Ka menghela napas, merasakan tekanan mengerikan yang memancar dari Merah. Meskipun diintimidasi, Ka menyetujui tes itu. Ia meraih pergelangan tangan Merah. Dengan gugup meminta konfirmasi bahwa jika terjadi sesuatu yang salah, itu bukan salahnya. Sementara energi gelap bangkit dari tubuhnya. Saat mereka bersentuhan, gelombang kejut energi mendistorsi udara. Ka terkesiap saat energi merah melonjak keras ke lengannya. Berlawanan dengan aura hitamnya sendiri, ia menyadari telah membuat kesalahan. Ledakan api besar meletus dari titik kontak, menyebabkan Ka berteriak kesakitan. Di dalam kobaran api, ia berteriak agar merah berhenti, mengakui ia tidak bisa mengendalikan kekuatan itu. Dan rasanya seperti lahar cair mendidih di dalam dirinya. Dalam penglihatannya, merah muncul sebagai sosok menjulang. Siluet seperti dewa dari api murni, memperkuat mengapa ia adalah seorang pahlawan. Merah berdiri dengan tenang di dalam api, mengamati. Ia mencatat bahwa energi hitam Ka menyedot kekuatannya tanpa henti. Bertindak seolah-olah kelaparan. Ia menyadari bahwa karena kekuatan Ka belum matang, individu yang kuat dapat menahan penyerapan, tetapi kemampuan ini akan langsung fatal bagi kebanyakan orang biasa. Saat api berputar, mata merah menyipit dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ia memikirkan apa yang mereka lihat selama ujian. Bukan batas penuh dari kemampuannya. Dia memutuskan ingin tahu tidak hanya bagaimana Ka menyerap warna, tetapi juga bagaimana warna-warna yang diserap itu digunakan. Situasi memanas saat energi di antara keduanya bereaksi dengan dahsyat. Merah menyaksikan energi hitam dari lengan Ka mulai melengkung dan menonjol. Bercampur dengan aura merah, tiba-tiba, ledakan besar energi merah dan hitam meledak keluar. Merah terdorong mundur oleh ledakan itu. Dia menatap kaget pada sosok yang muncul dari asap. Ka telah bertransformasi sebagian. Sisi kanan tubuhnya kini terbungkus dalam baju zirah bergerigi. Iblis dari energi merah dan hitam yang mengeras. Merah mengertakkan gigi, menyadari bentuk ini sangat familiar. Saat dia melihat tangan bercakar mengerikan dan mata yang bersinar, Merah mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia akan percaya dia sedang melihat makhluk. Kemiripan itu mengkonfirmasi kecurigaannya, dan dia menyadari dengan pasti bahwa Ka berada di balik insiden, di mana para pionir lain kehilangan warna mereka. Ka berjuang untuk mempertahankan kesadaran. Merah memutuskan bahwa prioritasnya adalah keselamatan dan bertekad untuk memadamkan api. Sebelum Ka mengamuk, dia memanggil bola api, bersiap untuk menaklukkan Ka dengan paksa. Namun, Ka mengeluarkan geraman rendah, menyebabkan Merah terdiam karena anak itu sepertinya sedang melawan sesuatu yang lain. Adegan beralih ke perspektif internal Ka. Sebuah kekosongan hitam pekat dipenuhi teks merah yang menuntut. Suara-suara kekuatan berteriak padanya, menuntut warna yang intens dan mendesaknya untuk membawa lebih banyak. Ka terkesiap di dunia nyata. Tertekan oleh suara-suara yang mengganggu ini, suara-suara itu terus menggodanya, memberitahunya bahwa menahan diri itu sia-sia dan mendesaknya untuk mengambilnya. Ka berteriak dalam hati kepada suara-suara itu untuk diam dan tetap tenang. Dengan tekad yang kuat, mata Ka yang terlihat bersinar merah. Dia menolak godaan itu, memerintahkan kekuatan untuk diam dan tetap terkekang. Saat dia mengerahkan kemauannya atas energi yang kacau, gelombang kejut meledak keluar. Saat dia secara paksa menekan energi kembali, baju zirah bergerigi itu menghilang, meninggalkan Merah dengan ekspresi terkejut yang tulus. Ka terengah-engah karena kelelahan. Merah menatapnya, terkesan dan tertegun, bertanya, apakah pemula itu benar-benar berhasil menekan kekuatan luar biasa itu sendirian? Ka terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang. Dia berpikir gila bahwa dia selamat dan dengan panik bertanya-tanya mengapa dia mengamuk. Dia melirik ke atas dengan gugup, ketakutan dia kehilangan kendali di depan seorang kalerist. Mengetahui dia perlu memahami kemampuannya, dia dengan ragu mendekati pria yang lebih tua itu. Merah, bagaimanapun, tampak senang. Dia mengakui dia terkejut, karena kekuatan yang diserap Ka lebih kuat dari yang dia duga. Tetapi dia menyeringai dan menyatakan eksperimen itu sukses karena menyenangkan. Dia memberitahu Ka bahwa jika dia ingin mencapai sesuatu, dia harus bersedia mengambil risiko. Merah memutuskan itu cukup untuk tes, tetapi kemudian berhenti, mengatakan ada satu hal lagi. Dia mengingatkan Ka bahwa dia adalah penyelidik yang ditugaskan untuk insiden kehancuran di tempat ini. Dan tugasnya adalah menemukan pelakunya. Dengan senyum tenang namun mengancam, dia menunjukkan bahwa orang di depannya terlihat seperti tersangka yang sempurna. Ka membeku. Wajahnya pucat karena panik. Merah menjelaskan gawatnya situasi. Dia mengingat bagaimana saksi melihat makhluk bayangan besar, memperingatkan Ka bahwa lebih banyak orang tertarik pada Ka ini daripada yang dia kira. Dia berpendapat bahwa begitu rumor tentang kemampuan hitam Ka menyebar, akan mudah bagi pihak berwenang untuk menyalahkan dia. Dia menunjuk ke distrik industri yang hancur, mencatat bahwa kerugian akan menelan biaya ratusan juta. Dia menambahkan bahwa jika pimpinan kota memutuskan Ka terlalu berbahaya, dia bisa diasingkan atau dijadikan kelinci percobaan. Ka mengertakkan giginya karena frustrasi.
Menyadari dia terjebak, dia tahu tidak ada cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tiba-tiba, Merah menawarkan jalan keluar. Dia menyarankan bahwa jika K setuju untuk berada di bawah komandonya, dia mungkin bisa melakukan sesuatu. Tanpa ragu sedikit pun, K membungkuk 90 derajat, berteriak keras bahwa dia menyerahkan dirinya dalam perawatan Merah. Merah menyuruhnya untuk mendengarkan syarat lengkapnya terlebih dahulu. Dia menjelaskan dia tidak akan memperbaiki semuanya secara gratis. Sebagai gantinya, K harus memberinya beberapa bantuan. Dia bertanya apakah K pikir dia bisa menanganinya. K memaksakan senyum gemetar putus asa. Dalam hati dia berteriak bahwa apapun lebih baik daripada berutang jutaan. Atau menjadi eksperimen sains. Dia dengan lantang setuju, berjanji akan melakukan apapun yang dibutuhkan Merah. Di gurun yang sunyi, seekor makhluk kecil gemetar ketakutan. Beberapa saat sebelumnya, sebuah roda besar menghantam. Nyaris tidak mengenainya saat kendaraan berat melaju kencang. Sebuah truk pengangkut lapis baja besar melaju melintasi medan Blacklands yang berkabut dan terjal. Di dalam, K melihat keluar jendela. Berpikir ini adalah pertama kalinya dia bepergian sejauh ini. Dan bertanya-tanya apakah ini adalah langkah nyata pertamanya sebagai seorang perintis. Tiba-tiba pikirannya terganggu oleh Gale. Seorang pria berambut hijau yang melotot padanya, memanggilnya si rambut hitam. Gale dengan kasar mengatakan kepada K bahwa dia mengganggu dan menyuruhnya diam. Meskipun K belum mengucapkan sepatah kata pun, K menatapnya dengan ekspresi bingung. K duduk dengan canggung di ruang transportasi. Dia berpikir untuk langsung memulai sebagai perintis. Adalah apa yang dia inginkan, tetapi suasananya tegang. Dia melirik Gale yang marah dan Ellie yang diam. Mempertanyakan apakah berada di tim yang sama adalah langkah yang tepat. Sebuah kilas balik mengungkapkan percakapan dari hari sebelumnya. Merah bertanya kepada K yang terkejut apakah dia siap untuk bergabung dalam eksplorasi, menjelaskan bahwa dia membutuhkannya untuk pergi ke tempat tertentu di area yang belum dipetakan. Melihat ekspresi gugup K, Merah tertawa dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Merah menunjukkan peta kepada K, meyakinkannya bahwa dia tidak akan sendirian. Dia menjelaskan bahwa rekrutan baru yang lulus ujian juga akan dikerahkan ke area tersebut dan bahwa peta jalan resmi akan segera diumumkan. K hanya perlu berada di lokasi tepat waktu. Kembali ke masa kini, K melihat rekan satu timnya mencatat bahwa mereka sudah berada di truk. Terungkap bahwa karena campur tangan Merah mengganggu ujian sebelumnya, para peserta diberi kesempatan lain. Banyak individu terampil termasuk Gale lulus tes tambahan yang ketat. Sementara itu, Ellie, rookie peringkat teratas, bergabung dengan tim Merah atas permintaannya sendiri. Gale menatap K dengan kebencian yang intens. Tidak percaya dia dipermalukan oleh orang bodoh. Dia teringat kembali pertarungan mereka. Yakin dia kalah hanya karena dia lengah sesaat. Dan bersumpah itu tidak akan terjadi lagi. Dia mengancam K, memperingatkannya untuk bersiap setelah eksplorasi berakhir. Dia bergumam bahwa jika Rafian tidak berada di belakangnya, K pasti sudah mati. Ellie menyela dengan dingin, menyuruh Gale berhenti bicara, mengejeknya bahwa dia mungkin akan jatuh lagi dalam satu pukulan. Gale menoleh padanya dengan marah. Bertanya apa yang baru saja dia katakan. Ellie mengabaikannya, menyatakan bahwa Gale bukan tandingan K. K menatap Ellie dengan terkejut dan penuh harapan. Berpikir mungkin dia adalah seseorang yang bisa diajak bicara, namun Ellie mengalihkan tatapan dinginnya ke K. Membingungkannya dengan menyebutkan perjanjian masa lalu yang konon mereka buat. Dia melotot padanya, menyatakan bahwa yang kalah harus tetap diam dan mengikuti perintah, membuat K bingung. A berdiri canggung di antara dua perintis yang bermusuhan, merasakan tekanan. Dia menghela napas. Menyadari dinamika tim akan sulit diatur, adegan bergeser saat kendaraan transportasi bergerak melintasi perairan gelap gurun menuju fasilitas yang jauh. Kendaraan tiba di dermaga pemuatan yang ramai dengan pekerja memindahkan persediaan. Kelompok itu turun, K, Ellie, Gale, dan rekrutan lainnya berjalan keluar menuju pangkalan depan untuk Korps Perintis Fajar. K kagum dengan tingkat aktivitas yang tinggi, mencatat persediaan luar biasa Korps Peringkat S. Sesuatu yang tidak dia sadari ketika dia menjelajah ke Blacklands sendirian. Tiba-tiba sebuah jari mencolek pipi K, mengejutkannya. Dia berbalik melihat Meriang tersenyum, yang dengan riang menjelaskan bahwa karena ini adalah misi pertamanya, dia harus ikut untuk mendukungnya. Meri membuka jaketnya, memperlihatkan Nero ikut serta. Kamu memegang kucing hitam itu. Berterima kasih kepada Meri karena telah merawatnya. Dia tersenyum hangat mengatakan Nero adalah keluarga. Dia menjelaskan dia mendapat kesempatan besar untuk bergabung dengan tim eksplorasi. Sebagai staf pendukung, menyatakan keahliannya berguna di sini. Sebuah pengeras suara mengumumkan sudah waktunya berkumpul. Kerumunan perintis berdiri di gurun abu-abu saat pengumuman berlanjut bahwa mereka akan segera memasuki Blacklands. K menyerahkan Nero kepada Meri, menyuruhnya untuk merawatnya. Meri memperingatkannya untuk tidak melakukan hal berbahaya, dan dia tersenyum mengatakan dia akan menemuinya nanti. Meri memeluk Nero tetapi kucing itu tiba-tiba melompat dari pelukannya. Mengejutkannya, dia memanggil nama Nero saat kucing itu berlari ke arah K dan tenggelam ke dalam bayangan di tanah. Mata Meri melebar kaget melihat gerakan tidak wajar ini. Dia tergagap mencoba memanggil K. Bingung. Kelompok itu tiba di pintu masuk gua gelap yang dibentengi, di depan seorang wanita dengan rambut oranye cerah dan mantel putih. Berteriak agar semua orang bersiap mengumumkan rekrutan baru akan memasuki Blacklands. Dia berteriak bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Dia memperingatkan bahwa pengintaian telah melaporkan makhluk tak dikenal berbahaya di area 21.
Zona yang sangat berbahaya tempat ditemukan tubuh makhluk peringkata. Tiba-tiba seorang pionir pria berlari menghampiri wanita berambut oranye itu memanggilnya Orancia. Dia dengan gugup melaporkan bahwa pemimpin tim merah telah membawa rekrutan baru tetapi mereka telah meninggalkan formasi tanpa izin. Mata Arancia membelalak kaget dan dia bertanya apakah itu benar. Utusan itu membenarkannya. Dan Arancia menghela napas bahwa pria itu membuat masalah lagi. Kelompok itu diam-diam memasuki ngarai gelap. Menjauh dari pasukan utama, Kalaris merah meraih tangannya ke dalam bayangan. Memimpin jalan, pasukan kecil yang terdiri dari K, Gale, Ellie, dan Merah memisahkan diri dari formasi. K dengan gugup bertanya kepada pemimpin tim apakah ini tidak apa-apa, menunjukkan bahwa tim utama menuju ke arah yang berbeda. Merah membenarkan bahwa tujuan mereka berbeda. K menoleh ke belakang melihat Gale dan Ellie. Khawatir karena pasukan itu semuanya rekrutan baru, Gale tiba-tiba membentak menuntut untuk tahu mengapa dia dan Ellie harus ikut. Berteriak bahwa dia mendengar Merah hanya bermaksud membawa K dan dia merasa terhina. Merah tersenyum. Aura merahnya berkobar. Dia menjelaskan bahwa bimbingan pribadinya bukanlah sesuatu yang bisa diterima sembarang orang. Jadi tidak adil jika K adalah satu-satunya yang mendapat manfaat. Dia meyakinkan Gale yang marah bahwa meskipun dia tidak akan menyuapi mereka, dia juga tidak akan membiarkan mereka terluka parah. Dia menghentikan percakapan, memerintahkan mereka untuk bergerak. Mata K membelalak saat mereka bertemu musuh jauh di dalam gua. Kelompok itu dikelilingi oleh makhluk bayangan sementara Merah memegang lentera. K, Gale dan Ellie terlibat dalam pertarungan kacau. Seekor binatang buas mirip serigala besar menerkam keluar dari kegelapan. Ellie bereaksi seketika, pedang energi birunya menembus tubuh makhluk itu. Dia mendarat dengan anggun menyadari inilah kenyataan Black Lance yang dikelilingi oleh mata bercahaya. Dia mencatat lingkungan yang menyesakan dan gelombang monster yang konstan, mengakui itu berbeda dari pelatihan. Dia menggenggam pedangnya bertekad untuk mengatur kekuatannya dengan hati-hati. Ellie melirik ke belakang. Berpikir dia perlu bergerak lebih efisien, dia melihat K dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak ingin tertinggal darinya. Sementara itu K mencengkeram leher makhluk bayangan dan menghancurkannya dengan kejam dengan tangan kosong. Ellie K menatap K dengan sangat terkejut. Dia bertanya mengapa dia tidak menggunakan dropper. K ragu-ragu mengingat ujian masuk dan mengakui bahwa dia tidak memilikinya. Dia menjelaskan bahwa itu terlalu mahal dan dia merasa baik-baik saja bertarung tanpa itu. Meninggalkan Ellie menatap tidak percaya, Gale terkejut berteriak. Tidak masuk akal bagi seorang pionir untuk tidak pernah menggunakannya. Dropper adalah alat penting bagi pionir. Digunakan untuk mengisi senjata dengan energi warna untuk melawan makhluk, untuk berburu monster ini dengan benar. Seseorang harus mewarnai mereka menggunakan dropper. Kelompok itu melihat K berdiri di atas musuh yang kalah. Dan mereka mempertanyakan bagaimana dia berhasil mengalahkan mereka dengan tangan kosong tanpa alat penting itu. Tangan Gale gemetar saat dia mencengkeram senjatanya sendiri menyadari kesenjangan dalam kemampuan mereka. Dia mengingat penghinaan ujian menyadari dia bahkan tidak bisa melukai seseorang yang tidak menggunakan dropper. Gale menggertakkan giginya karena frustrasi, dia menatap punggung K. Bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menghancurkan K dengan tangannya sendiri suatu hari nanti saat mereka terus masuk lebih dalam ke gua. Merah memimpin jalan dengan lentera sementara Gale mengikuti dengan marah. Merah melirik ke belakang pasukannya dengan seringai. Berpikir tidak buruk melihat dua jenius termotivasi oleh seorang pemula, dia tersenyum percaya segalanya akan menjadi lebih menarik. Dia dengan riang mendesak kelompok itu untuk berusaha sedikit lebih keras, memberitahu mereka bahwa mereka hampir sampai, dan menyarankan mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat untuk mengadakan pesta setelah pertempuran melawan Shadow Beasts. Bangkai makhluk mirip serigala tergeletak berserakan, Kalaris merah menyerukan istirahat 10 menit. Meskipun dia memperingatkan kelompok Gale, K, dan Ellie bahwa misi sebenarnya belum dimulai, Gale menghela napas mengeluh dia telah menggunakan sejumlah besar energi warnanya. Dia mengeluarkan sebotol kecil cairan hijau bercahaya saat Gale minum. K mengidentifikasinya sebagai tinta pribadi. Ini adalah tinta alkimia yang disuling secara khusus, persediaan penting tetapi langka untuk pionir yang mengembalikan warna mereka. Karena harus dibuat agar sesuai dengan warna unik pengguna, itu sangat mahal. K melihat dengan iri saat Gale dan Ellie meminum tinta kustom mereka, berharap dia memiliki dana untuk kemewahan seperti itu. K dengan cepat menyingkirkan pikiran itu, menjauh dari kelompok. Dia mengulurkan tangannya ke arah mayat makhluk bayangan yang kalah. Pusaran besar energi gelap meletus dari tubuhnya. Saat K mengaktifkan kemampuannya menyerap bayangan langsung ke tangannya, energi hitam mengalir ke dalam dirinya. K mengepalkan tinjunya, energinya pulih sepenuhnya, dan mengumumkan pemulihannya selesai. Ia berbalik ke rekan satu timnya, yang menatap dengan ngeri dan tidak percaya. Ellie dengan ragu bertanya apakah ia yakin baik-baik saja. K menepis kekhawatiran mereka menjelaskan bahwa ia sudah melakukan ini beberapa kali. Gale berteriak tidak percaya bahwa K baru saja menyerap monster tanpa bergeming. Sebelum mereka bisa melanjutkan, Merah menyela menyatakan istirahat sudah selesai. Kelompok itu berjalan lebih dalam ke ngarai sampai Merah mengumumkan mereka telah tiba. Tim melihat kubah energi hitam murni yang berputar-putar besar menghalangi jalan mereka. K menatap bergumam bahwa itu terlihat seperti tirai hitam. Merah tersenyum melihat ekspresi terkejut K, dan mengungkapkan bahwa penghalang gelap ini adalah alasan spesifik ia membawa K untuk menunjukkan. Merah memanggil bola energi merah dan melepaskan sinar kuat ke kubah hitam. Serangan itu mengenai permukaan tetapi bukannya menembus.
Energi itu langsung ditelan oleh kegelapan merah menjelaskan bahwa jika ada yang mencoba membuka paksa penghalang, itu menyerap kekuatan dan menjadi lebih kuat. Ia mencatat bahwa ini sangat mirip dengan kemampuan K sendiri. Itulah mengapa ia punya firasat bahwa K akan menjadi satu-satunya yang mampu menghapusnya. Merah menunjuk ke arah dinding gelap mengungkapkan bahwa jalan menuju reruntuhan ada di dalamnya. Ia mengumumkan bahwa di dalam reruntuhan itu tersembunyi tujuan sejati mereka. Fragmen Stella. Mata K melebar kaget. Rekrutan lain bingung. Gale bertanya apa itu Stella dan Ellie mengakui ia belum pernah mendengarnya. Merah meyakinkan mereka bahwa itu ada dan bahwa kota bercahaya sangat ingin menemukannya. Ia menunjuk jari K memerintahkannya untuk menyingkirkan tirai. K melangkah maju menuju dinding kegelapan yang menjulang tinggi. Saat ia menyentuhnya, kemampuan penyerapannya aktif dan energi hitam penghalang mulai mengalir deras ke tangannya. Pusaran besar terbentuk saat kubah raksasa disalurkan dalam pembusukan merah. Gale dan Ellie menyaksikan rintangan itu dilahap. Merah menyaksikan dengan senyum takjub, senang teorinya benar. Saat penghalang menghilang, ia memberitahu K bahwa kekuatannya akan sangat berguna. Namun K terlihat tidak senang, berkeringat dan gemetar. Saat ia berjuang menahan sejumlah besar energi yang baru saja ia serap, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Gale dan Ellie panik saat getaran semakin kuat. Menyadari suara keras itu pasti akan menarik gerombolan makhluk, mematikan gemuruh keras yang disebabkan oleh tindakan K bergema di seluruh narai. Tiba-tiba gerombolan monster mirip serigala hitam muncul dari tebing. Kelompok itu mendapati diri mereka dikepung. Ellie dan Gale menghunus senjata mereka sementara Merah tertawa bahwa kerumunan sebesar itu telah berkumpul untuk menyambut mereka. Merah memerintahkan anggota tim lainnya untuk menangani makhluk-makhluk itu sementara K fokus menghilangkan tirai. Dengan ekspresi dingin, pemimpin tim memerintahkan pasukannya untuk memusnahkan setiap monster. Gale dan Ellie melompat beraksi. Gale bergerak dengan kecepatan luar biasa, menebas makhluk bayangan dengan serangan yang diresapi angin. Ellie melepaskan kekuatannya, memanggil paku es besar dari tanah yang menusuk banyak musuh. Saat kedua rekrutan bertarung sengit, Merah mengamati mereka. Ia mencatat bahwa ia siap untuk turun tangan. Tetapi tidak perlu, ia dengan mudah memanggil bola energi merah dan menembakkan sinar yang menembus sisa-sisa binatang buas. Merah berpikir bahwa meskipun mereka rekrutan baru, tingkat keterampilan mereka cukup tinggi. Sementara itu K terus menyerap penghalang besar. Berkeringat deras, Merah tersenyum. Berpikir betapa menyenangkannya ketika bawah hanya melakukan pekerjaan berat sementara Merah berjaga. K berjuang dengan energi yang bergejolak. Berlutut di tanah, ia menyadari kekuatan tirai terasa sangat mirip dengan miliknya sendiri. Bertanya-tanya apakah itu karena mereka berbagi atribut hitam yang sama. Ia menyadari bahayanya jika ia kehilangan fokus. Energi besar tirai akan membalikan aliran dan mencuri warnanya. Sebagai gantinya, K menggertakkan giginya, menolak untuk dikalahkan dan menyatakan bahwa ia adalah yang lebih kuat. Upaya terakhir penyerapan selesai. Ia berdiri di tepi jalan terengah-engah dan memastikan ia telah menyerap semuanya. Ia melihat ke bawah pada apa yang tersembunyi di balik penghalang dan terkejut melihat sebuah lubang hitam pekat besar tanpa dasar yang terlihat. Ia bertanya-tanya apakah jurang yang menakutkan ini adalah pintu masuk ke reruntuhan. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia berbalik dan memanggil pemimpin tim melaporkan tirai telah berhasil dihilangkan. Dengan penghalang dihilangkan, Merah memuji ke atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Ia memanggil anggota tim lainnya, mengumumkan tirai telah diturunkan dan memerintahkan mereka untuk segera menyelesaikan pembersihan. Ekspresi Merah berubah menjadi sangat terkejut saat dia merasakan bahaya yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Dia bergegas maju dan dengan paksa menarik Ellie dan Gale, menarik mereka mundur. Sesaat kemudian, sebuah tebasan energi tak terlihat yang besar merobek udara, meninggalkan goresan dalam di tanah tempat mereka berdiri. Serangan itu sangat menghancurkan, merobek-robek sisa monster bayangan. Puing-puing berjatuhan saat Merah, Ellie, dan Gale mendarat dengan aman di lereng yang lebih tinggi. Gale menatap ngeri, menyadari dia akan terbunuh seketika. Tanpa campur tangan Merah, Merah terlihat muram, menghela napas bahwa kurangnya perlawanan sebelumnya adalah karena ada hal lain yang menakuti monster-monster itu. Dia teringat laporan bahwa entitas berbahaya sedang bersembunyi di dekatnya. Melalui debu, sebuah siluet muncul berjalan ke arah mereka, menyeret pedang besar. Merah berkomentar bahwa mereka tidak punya waktu untuk bermain-main. Penyerang melangkah ke dalam cahaya. Itu adalah seorang pria dengan rambut runcing, putih di satu sisi dan hitam di sisi lain. Separuh wajahnya tertutup oleh topeng gelap seperti pertumbuhan, dan dia membawa koleksi senjata berbeda di punggungnya. Orang asing itu melotot ke arah para pionir dengan aura menakutkan. Merah berdiri di antara timnya dan ancaman baru itu, memerintahkan K dan yang lainnya untuk mendengarkan dengan seksama. Merah buru-buru menyelipkan lentera ke tangan K, memberinya perintah panik. Dia memberitahu K dan yang lainnya, mereka harus segera memasuki reruntuhan dan menemukan fragmen Stella. K menatap pemimpin tim dengan mata lebar, cemas. Dia bertanya apakah Merah berharap mereka pergi ke sana sendirian. Merah meyakinkannya bahwa dengan kemampuan mereka, mereka lebih dari mampu. Namun, Merah tidak menunggu mereka setuju. Dengan ledakan kekuatan tiba-tiba, dia mendorong K, Ellie, dan Gale menuju jurang gelap, berteriak pada mereka untuk berhenti mengeluh dan segera pergi. K meneriakkan nama pemimpin tim dengan panik saat ketiga rekrutan itu jatuh ke dalam lubang yang dalam. Ditinggalkan sendirian, Merah berdiri membelakangi jurang, aura merahnya bersinar. Suara salah satu rekrutan bergema dari kedalaman, menanyakan apa yang harus mereka lakukan sendiri.
Sementara siluet mengancam dari orang asing bersenjata itu menjulang di belakang Merah. Kedua sosok kuat itu saling menatap dalam kebuntuan yang tegang. Dan Merah tahu pertempuran sulit akan segera dimulai. Adegan beralih ke dasar jurang yang gelap gulita. Ka terbaring tak bergerak setelah jatuh panjang. Dia mengerang kesakitan, memegangi kepalanya. Saat dia berjuang untuk berdiri dalam kegelapan yang menyesakan, mengingat lentera yang diberikan Merah kepadanya, dia mengaktifkannya, bertanya-tanya apakah dia berada di dalam reruntuhan. Cahaya menyala, menerangi area tersebut. Ekspresi Ka langsung berubah menjadi ketakutan mutlak. Dia berdiri membeku karena terkejut, bertanya pada dirinya sendiri tempat apa ini. Alih-alih reruntuhan batu kuno, lentera menerangi sisa-sisa kerangka gedung pencakar langit modern besar dan puing-puing beton. Terlihat persis seperti kota modern yang hancur terkubur di bawah tanah. Ka berdiri di tepian, menggunakan lentera untuk menerangi kegelapan. Dia terdiam melihat struktur kota hancur besar yang terkubur di bawah tanah. Dia kagum bahwa tempat seperti itu bisa ada, tetapi mengeluh dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tiba-tiba sebuah suara menyuruhnya berhenti mengeluh dan menuju ke cahaya. Ka lega melihat rekan satu timnya, Gale dan Ellie, mengakui dia takut terpisah. Gale menyalahkan Ka karena membuat mereka tersesat, tetapi Ellie dengan tajam membalas bahwa Gale juga sama tersesatnya. Melihat ke kota yang hancur luas, Gale bertanya-tanya tempat apa ini. Dia menjadi cemas, menunjukkan absurditas mencoba menemukan fragmen stella di reruntuhan tak berujung ini, padahal mereka bahkan tidak tahu seperti apa bentuknya. Ka setuju, mengakui bahwa mencari secara membabi buta akan memakan waktu selamanya. Dalam benaknya, Ka berharap rekannya, Nero, ada di sana. Seolah menanggapi, sebuah bentuk bercahaya muncul. Dan dia terkejut melihat kucing hitam kecil Nero di kakinya. Ka panik, bertanya-tanya bagaimana kucing itu mengikuti mereka. Ellie memperhatikan hewan itu dan bertanya apakah itu makhluk. Ka berkeringat dingin. Berpikir dia dalam masalah sekarang karena hewan peliharaannya yang rahasia telah ditemukan. Namun, dia dengan cepat tenang, menyadari ini mungkin kesempatan bagus untuk membuktikan nilai kucing itu. Dia memanggil Gale dan Ellie, memegang Nero. Ka tersenyum percaya diri, dan mengumumkan dia punya cara untuk menemukan fragmen stella dengan mudah. Kelompok itu berkumpul saat Ka menjelaskan bahwa makhluk kecil yang dia pelihara akan memimpin mereka ke tujuan. Gale berteriak marah, menolak untuk mempercayainya. Namun, sementara Gale berdebat, Ellie benar-benar mengabaikannya, terpikat oleh kelucuan kucing itu. Ka memutuskan untuk mendemonstrasikan kemampuan Nero. Kucing hitam itu berteriak dari dada Ellie, lalu melompat dari pelukannya, mengejutkannya di udara. Kucing itu berubah menjadi pusaran energi yang berputar, cahaya menyilaukan meletus, menerangi reruntuhan gelap dan membuat kelompok itu terkejut. Bola cahaya melesat maju, menciptakan jalur yang terang dan ketiga perintis mengikutinya. Saat mereka berjalan, Gale mengungkapkan ketidakpercayaannya, mempertanyakan bagaimana makhluk bisa memiliki kecerdasan seperti itu, dan kemampuan khusus. Dia menuntut untuk tahu di mana Ka menemukannya. Ka mengabaikannya dan menafsirkan gerakan kucing yang bercahaya itu, memberitahu kelompok itu bahwa Nero mengatakan fragmen stella ada di sana. Tiba-tiba makhluk itu melihat jejak dan melesat pergi. Jejak cahaya meliuk-liuk melalui kota yang hancur dan kelompok itu tiba di struktur beton besar. Sebuah pintu masuk terowongan gelap terbentang di depan dan Ka bertanya-tanya seberapa dalam lagi mereka harus pergi. Gale mengejeknya, bertanya apakah dia takut. Ka membalas dan menyatakan mereka akan masuk. Mereka berjalan melalui koridor besar berplafon tinggi dengan kucing bercahaya menerangi jalan. Ka berkomentar bahwa fasilitas itu jauh lebih besar dari yang dia duga. Tiba-tiba, dia melihat Nero melayang di depan pintu logam besar dan menyimpulkan bahwa itu pasti telah menemukan sesuatu yang penting. Keheningan pecah oleh suara berat kaki mekanis besar. Ka membeku saat kaki logam raksasa mendarat tepat di depan mereka. Para rekrutan mendongak melihat automaton berkarat menjulang tinggi berdiri di hadapan mereka. Gale bingung, mencatat bahwa itu terlihat berbeda dari makhluk biologis yang biasa mereka lawan. Tiba-tiba robot itu mengaktifkan sinar pemindai, menyapu seberkas cahaya ke Ellie. Mesin itu memproses datanya, menampilkan kode heksadesimal untuk warna biru cerahnya. Pemindai kemudian bergerak ke Gale, mendaftarkan kode warna hijaunya. Sinar itu akhirnya mendarat di Ka, yang dengan gugup menyadari bahwa mesin itu memindai warna mereka untuk mengidentifikasi mereka. Mesin itu menyelesaikan pemindaian, menampilkan kode heksadesimal untuk warna hitam pekat. Setelah mendeteksi ini, mata robot itu bersinar lebih terang. Ia mengumumkan bahwa ia telah mendeteksi warna penyihir hitam dan mengidentifikasi Ka sebagai ancaman. Menyatakan akan memulai eliminasi. Bingung dengan julukan itu, Ka dihantam oleh pukulan dahsyat robot itu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia terlempar ke belakang, mengerang kesakitan tetapi berhasil menahan pukulan langsung itu. Dia menatap mesin itu dengan marah, berteriak frustrasi. Ka berteriak menantang pada mesin itu, menyatakan mereka tidak akan menahan diri. Robot raksasa itu mengangkat tinju besarnya, mengancam akan menghancurkan mereka. Ka menyerbu maju. Tinjunya bertabrakan keras dengan lengan logam mesin itu. Dia mundur kesakitan, bertanya-tanya mengapa armornya begitu kuat. Gale memperhatikan dengan bingung saat robot itu menyiapkan pukulan berat lainnya. Ellie melangkah maju, menyerang mesin itu dengan rapiernya. Tetapi percikan api berterbangan saat bilahnya mengenai armor. Dia menatap kaget, menyadari dia tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Ellie panik, bertanya-tanya apakah kekuatannya tidak efektif melawan mesin. Sementara itu, Ka menganalisis lawan.
Memperhatikan inti bercahaya di dadanya, dia melihat cairan berputar di dalamnya dan mengidentifikasinya sebagai titik lemah. Ka melesat maju, melayangkan pukulan hukir yang tajam. Tiba-tiba robot itu bereaksi dengan kecepatan tak terduga, mengayunkan lengannya seperti gada. Ka nyaris tidak berhasil menghindari pukulan berat itu. Dia mundur, frustrasi karena serangan normalnya tidak berpengaruh. Sebuah kesadaran menghantamnya. Dia ingat saat tubuhnya diselimuti energi hitam dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan itu. Mengetahui bahwa transformasi penuh mengonsumsi terlalu banyak warna, dia berkompromi dengan memusatkan semua energinya. Hanya ketinju kanannya, melapisinya dengan lapisan aura hitam yang padat. Dengan persiapannya selesai, Ka melompat ke udara, dan mengayunkan tinju yang diperkuatnya dengan sekuat tenaga. Pukulan itu mendarat dengan sempurna, menembus langsung dada robot dan menghancurkan intinya. Kekuatan pukulan itu benar-benar menghancurkan bagian atas tubuh mesin. Kepala robot terbang dan cahaya di matanya memudar. Ka berdiri di tengah puing-puing, menghela napas lega saat Gale dan Ellie menyaksikan dalam diam di tengah puing-puing. Ka melihat objek bulat dan mengambil inti robot, berpikir Meri akan senang dengan itu sebagai hadiah. Tiba-tiba Gale berteriak pada Ka, menuntut untuk tahu kekuatan apa itu. Dia dan Ellie menyudutkan Ka, menghujaninya dengan pertanyaan. Ka dengan gugup mengelak pertanyaan mereka, dengan mengklaim teknik itu menguras warnanya dengan parah. Saat dia berbicara, pintu logam besar di belakang mereka mulai terbuka, menampakkan kehampaan hitam pekat. Tiba-tiba Nero terbang keluar dari kegelapan. Kucing itu berteriak panik, melayang di dekat Ka, gemetar ketakutan. Ka melihat ke arah ambang pintu yang gelap, merasakan sesuatu yang aneh meskipun kucing itu sudah memperingatkan. Dia melangkah lebih dekat, mengakui bahwa dia tidak bisa melihat apapun di dalam. Saat ujung jarinya menyentuh, permukaan hitam itu beriak seperti air. Tiba-tiba, kegelapan meledak keluar. Sulur-sulur bayangan besar menyembur dari ambang pintu, menyelimuti kelompok itu. Gale dan Ellie berteriak saat mereka diseret menuju pintu masuk, tak berdaya melawan kekuatan itu. Ketiganya tersedot ke dalam kekosongan hitam. Kelompok itu jatuh melalui ruang hitam tak berujung, mendarat di lingkungan baru yang gelap gulita. Gale mengerang kesakitan, mengeluh tentang jatuh dan kegelapan. Dia mengangkat tangannya untuk memeriksa dirinya sendiri, lalu berhenti, menyadari sesuatu yang aneh. Dia melihat ke dadanya dan mencengkeram jaketnya dengan sangat terkejut, menyadari warnanya, hijau yang mendefinisikan kekuatannya, telah sepenuhnya lenyap, meninggalkannya dalam hitam dan putih. Ka dan Ellie berdiri di sampingnya, sama-sama ketakutan. Seluruh dunia di sekitar mereka, termasuk tubuh mereka, telah kehilangan semua saturasi. Mereka berdiri dalam realitas monokrom ini,